Begini, Yang saya mau beritahu kepada saudara, kenapa saudara kami minta yang pertama. Karena saya melihat ada kejujuran di saudara. Itu sebabnya saya minta yang pertama. Saya bisa pahami bagaimana perasaan saudara. Ya. Itu sebabnya. Ya. Itulah sebabnya kenapa kemudian biar perkara ini menjadi terbuka. Harapan kami itu sebenarnya. Ya, tidak lain. Ya, itu sebabnya pada awal pertanyaan saya sampaikan itu, ada bantahan saudara terhadap keterangan Ferdy Sambo. Di situ kemudian kami minta kepada saudara untuk yang pertama kita periksa. Silakan dibuka apa yang saudara harus bukakan di sini. Sudah semuanya yang mulia. izin melanjutkan yang mulia. Iya, itu belum dijawab. Iya. Yang saudara akan tanyakan tadi, yang saudara akan jawab itu saudara belum jawab. Rasa takut itu besar yang mulia. Kemarin ketika saya menceritakan dan berbeda dengan Pak Efes saja, terus terang keluarga saya itu takut yang mulia. Istri saya sampai bilang, nanti nggak apa-apa nih, anak-anak. Bayangkan, ajudannya saja bisa disuruh dibunuh katanya. Istri saya. Gimana saya nggak kepikiran yang mulia. Baik, karena itu sama juga yang sudah dijawab dia itu. Ada 4 orang itu. Kalau apa? Tanggung Ya, jawab. iya, yang diminta pertanggungjawaban. Silakan lanjutkan. Baik, kurang lebih saya sudah tahu, kurang lebih dengan sikap saudara mungkin sudah terjawab, berarti lebih besar rasa ancaman dan takut itu ya. Ketika jeda dari tanggal 12 dini hari sampai tanggal Anda diperiksa, berarti memang lebih besar arahnya ke rasa takut dan ancaman. Betul. Tapi kemudian setelah Anda bercerita itu Anda dipatsus ya, atau sedang dalam patsus? Jadi di Patsus dini hari jam 1, dipanggil jam 10, saya langsung datang. 10 pagi dipanggil? 10 malam. 10 malam. 10 malam hanya dipanggil saja, saya langsung datang. Karena sudah tahu ini pasti kaitannya, waktu itu Pak Efes sudah di Patsus posisinya yang mulia. Saya juga sudah mulai dengar Richard katanya mengaku itu semua yang melakukan katanya Pak Efes. Kemudian saya malam, tadi saya sempat cerita sama Yang Mulia bahwasannya saya ditanya masalah menonton CCTV dalam rumah. Saya bilang saya tidak pernah menonton CCTV dalam rumah. Laptop saya akui, ya saya menyimpan laptop itu. Saya langsung bercerita semuanya, tidak ada yang saya tutupi. Anda langsung, pada saat itulah mereka baru jadi semuanya sebelum Anda cerita fokusnya kepada CCTV rumah ya? CCTV dalam rumah. Baru ketika Anda bercerita ada CCTV luar yang menunjukkan Joshua masih hidup, baru semuanya mengetahui? Iya. Artinya Anda adalah, maksudnya Anda, Baikuni dan Cuk itu adalah yang pertama kali secara sukarela untuk menceritakan? Iya, bahkan penyidik 340 di hari itu tadinya kalau misalnya tidak ketemu rekamannya sempat meminta kepada kami untuk nanti membantu proses rekon di depan sepanjang yang diingat oleh saya bertiga waktu itu. Saya mengiyakan, saya bilang saya akan bantu semaksimal mungkin. Membantu tim 340 ya? Di 340 itu. Oke, berarti mereka akan menjadikan keterangan saudara jadi tambahan bukti atau bagaimana? Seharusnya sih menjadi tambah bukti ya. Oke, itu semuanya dilakukan berarti sebelum ada laporan polisi yang di cyber ini? Sebelum. Kalau laptop Anda digeledah atau sukarela membawa? Sukarela? Saya minta supir saya mengantar ke mana? Ke Mabes waktu saya diperiksa di Waprof. Oke, artinya ini semua barang bukti, keterangan disampaikan secara sukarela, bukan yang sesuatu dicari Anda sembunyikan ya? Betul. Ini karena berbeda, jadi Anda harus pastikan. Betul. Oke, ini secara sukarela semua. Oke, kemudian saya lanjut ke, oke, oh ya, setelah barang bukti 340, laptop itu berarti menjadi barang bukti 340, bukan barang bukti perkara saudara? Bukan, karena saya BA sitanya dengan penyidik 340. Oke.
BA Sitanya. BA Sitanya. Kemudian di cyber, ketika Baikuni kemudian mengarahkan penyidik untuk memberikan hard disk yang ternyata ada isinya. Itu kemarin kan Baikuni menyatakan dia sebenarnya tidak berani untuk terang-terangan bilang ada isinya. Itu apakah berkonsultasi dengan saudara? Iya, malamnya kita ketemu, terus kita sepakat. Itu di Patsus semua ya? Di Patsus bersama-sama. Kita sepakat, kita buka aja semuanya karena kita sudah dalam Patsus. Kondisi juga lebih aman, Pak FS juga sudah di Patsus juga waktu itu. Oh, Anda jadi merasa lebih aman ketika ada di Patsus? Lebih aman. Malah lebih aman di tahanan ya? Lebih aman karena sudah pasti keselamatan ya. Oke. Dan juga Anda merasa penyidik itu berwenang ya untuk tahu atau Iya, bagaimana? penyidik yang lebih wajib mengetahui sebenarnya. Tentunya pasti sebagai seorang penyidik pasti sering ya menghadapi menemukan fakta A. Tapi kemudian yang terjadi adalah atau dalam pengembangan adalah fakta B dan itu yang lebih dapat dipercaya. Nah, ini kan sama kondisinya. Saudara telah meyakini suatu fakta A. Seperti saudara katakan tadi ya. Ya. Sudah meyakini ada tembak-menembak dan segala macam. Kemudian setelah melihat rekaman, katakanlah ada fakta B yang saudara hadapi. Nah, itu kenapa saudara sampai sebegitu emosionalnya, sampai saudara katakan saudara sampai berlutut, berjongkok, lutut bergemetar, itu kenapa? Pasti kan sebelumnya sering menghadapi perbedaan fakta-fakta itu kan sering. Tapi apakah saudara sampai harus jongkok seperti itu? Karena kan melihat langsung yang mulia. Saya ngalami langsung. Saya melihat sendiri proses dari mulai otopsi, terus kemudian saya sempat dengar langsung penuturan dari Bu PC. Begitu. Siap. Baik. Tapi kan yang terlihat terlihat yang saudara tonton, terdakwa tonton kan keberadaan Joshua yang masih hidup pada saat Pak FS datang. Iya. Bukan fakta sebelumnya yang saudara yakini bahwa Pak FS datang setelah terjadi tembak-menembak. Begitu? Iya. Ya kan? Nah, itu kan tidak ada kaitannya dengan tembak-menembak. Dalam artian kan saudara melihat hanya sosok Joshua yang masih hidup. Nah, kemungkinan apa dalam pemikiran saudara sampai saudara harus gemetar? Ini ada fakta yang berbeda, ada yang apa coba? Karena kan di video itu kalau saya tidak salah ingat yang mulia, Pak FS datang, Joshua masih jalan sekali. Pak FS masuk, Joshua masih kelihatan lagi. Jadi itu 2 kali kalau saya tidak salah ingat. Sementara yang terus saya dengar dari mulai tanggal 9 sampai dengan di berita itu semuanya keterangan mengenai tembak-menembak. Ya, silakan lanjutkan. Siap. Jadi itu yang membuat saya kok jadi bingung, ini gimana gitu kan. Kalau ini kemudian ternyata tidak sesuai yang disampaikan, nanti orang berpikir saya ini ada apa-apa gitu. Dan ternyata benar sekarang. Dan apakah juga mempengaruhi emosi saudara bahwa ini melibatkan seorang pejabat di kepolisian, pejabat tinggi di kepolisian? Ya,